Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu form registrasi Gmail, yang di mana project ini terdiri dari 5 halaman HTML dan satu style CSS. Nah, di sini nih. Baiklah, saya akan menjelaskan, di output-nya dulu lah, saya akan jelaskan. Atau saya run dulu lah ya. Oke. Oke, teman-teman, kita run dulu dengan memencet F5 saja. Nah, di sini masuk ke buat akun Google, kita masukin aja nama kita, Revaldo misalnya, di bawah last name-nya Aja aja, itu buatnya aja, oke. Next. Nah, di sini diminta masukin bulan berapa kita lahirnya itu kan, kita masukin Januari aja, terus tanggalnya diminta kita masukin tanggal 12 aja, terus buat saja di sini 2014, terus gender kita itu buat aja ini ya. Baiklah, kita pencet next, next. Nah, di sini kita disuruh pilih alamat Gmail kita. Nah, di sini kan ada revaldo@gmail.com, 123 ya kan. Nah, kita pilih next aja lah, kita pilih yang ini aja bagus soalnya. Nah, kita buat password di sini, disuruh masukin password, masukin aja nih. Next saja. Bisa dilihat juga nih kok. Tuh. Next. Nah, terima kasih sudah mendaftar akun. Nempel saldo aja. Nah, ini. Udah jelas ya. Di page 1 ini di halaman page 1 ini di sini kan ada mana ya, first name dan last name. Nah, di sini nih nanti kita inputkan saja first apa nama awal kita dan nama belakang kita apa saja. Terus di H2 ini adalah judul yang tadi yang dimana namanya buat akun Google. Nah, di sini linknya nih yang terhubung ke kelas CSS ini. Terus eh, dan di sini ada tab H2 juga di sini yang dimana sebagai judul gitu, nama gitu. Terus dengan input tadi ini first name dan last name. Terus dan di sini ada local storage-nya di sini nih. Nah, ini di sini nih, tuh. Nah, ini nih, tombol untuk menyimpan apa, data ke local storage agar bisa dipakai untuk ke halaman berikutnya, ke halaman 2 ini. Nah, gitu. Misalnya tadi kita run kan, pindah ke halaman 2, itulah fungsinya, untuk menyimpan gitu dia. Terus, di sini ada apa, body gunanya untuk agar halaman tetap di tengah gitu, rapi gitu, nggak acak-acak gitu. Terus, eee baiklah, lanjut ke Hack 2, and terus, ini nih menandakan bahwa dokumen ini adalah file HTML5 dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Terus, eee, di sini ada meta charset UTF-8, terus, meta name viewport content with device with initial scale 1.0, terus detail step 2 birthday dan gender. Terus di sini ada link rel style sheet. Terus, yang inilah sampai head ini. Fungsi itu dari masing-masing itu, Metacarset UTF-8 ini supaya tesnya tuh mendukung semua karakter, termasuk huruf dengan aksen atau simbol gitu. Itu tuh Metaname Viewport itu agar tampilan web itu lebih responsif itu jika dibuka di laptop, dan di HP. Dan tuh terus ada titel kan, gunanya titel tuh judul halaman di tab browser. Yang di mana contoh tabnya tuh gini contohnya ya. Nah, di sini nih. Tuh. Terus, ada link rel inilah, link rel, gunanya tuh untuk menghubungkan file CSS eksternal untuk mengatur tampilan halaman. Nah, itu gunanya link rel ini, itulah gunanya guys, oke. Terus, mana ya, di sini nih, select ID gender. Di sini nih kita bisa men-select gender kita tuh apa, kita mau masukkan apa. Terus di sini kita bisa select, day dan year-nya, contohnya kita kasih contoh. Di sini nih kita masukin bulan berapa kita lahir, terus tanggalnya berapa, terus 2000 berapa kita lahir, terus masukin gender kita. Bisa pencet back bang, kita tes back bisa, oke. Terus, kita ke page yang ke halaman 3. Oke lah, di page 3 ini saya akan menjelaskan, di sini ya terdapat judul H2, tag H2 untuk pilih alamat Gmail. Contohnya ini, pilih alamat Gmail Anda. Terus, eee, di sini ada button submit untuk mensubmit, eee, terus di sini ada local storage untuk menyimpan data untuk biar beralih ke file 4D untuk menyimpan data gitu. Terus, di sini nih ada ini nih, pilihan Gmail kita nanti yang mana yang kita akan gunakan gitu kan. Kayak tadi, adalah tuh. Terus di sini nih mengambil apa, first name dan last name-nya juga. Nah, untuk saran otomatis lah kan, pokoknya ini nih. Nah,
Terus lanjut lagi ke page 4. Eee, kita menjelaskan di page 4-nya. Di sini terdapat dotip HTML, HTML lang n, dan avatar head. Di sini ada meta charset UTF-8 sampai di link rel style sheet ini. Ini. Nah, di sini nih dotip HTML ini menandakan bahwa dokumen ini nih menggunakan standar HTML5 terus dengan meta charset UTF-8 supaya semua karakter itu huruf bisa dibaca termasuk simbol biar terbaca aja gitu. Terus, di meta mana nih, di meta name nih, ini viewer ini gunanya tuh agar tampilan web tuh lebih responsif, tidak ada delay ataupun tidak ada delay gitulah, maupun di laptop ataupun di HP. Terus title, judul tab browser gitu, ini judul tab browser kita nih, tadi judulnya step 4. Mari kita buktikan, oke? Di sini kita pakai Edge aja lah. Oh, sudah saya run tadi, maaf. Sini, nah di sini nih, ini dia. Nah, oke. Terus, mana lagi ya? Ini nih, yang ini nih. Nah, itu tuh gunanya itu menghubungkan halaman ini dengan file CSS eksternal yang mengatur tampilan kita. Terus, hmm, bagian mana lagi ya? Ini nih, input password dan ID password. Ini untuk masukkan password kita. Terus, di sini ada button submit juga nanti. Terus, lanjut lagi ke page 5. Nah, di sini, seperti tadi ada dotip HTML yang berfungsi untuk menandakan bahwa ini dotip HTML yang menandakan dokumen ini HTML5 gitulah. Terus, yang ini nih, meta charset di tab 8 ini gunanya supaya semua karakter tuh huruf tuh bisa kebaca, termasuk simbol. Terus, ke meta name viewport. Nah, ini nih gunanya, eee, agar tampilan lebih responsif mau di HP atau mau di laptop, biar nggak ada delay aja gitu atau patah-patah. Terus, kalau title ini gunanya nih untuk judul tab browser kita nih, ya ini dia. Terus, ref style ini gunanya untuk menghubungkan ke kelas style CSS eksternal kita. Terus, kita akan run coba di sini ya, oke. Nah, ini tadi udah saya run pula. Coba di-run dulu. Iya, kurang aja. Nah, terima kasih Anda sudah mendaftar akun. Name Revaldo, ulang tahunnya 12 Januari 2014, gendernya male, dengan email valdoaja@gmail.com. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian style CSS. Di bagian pertama ini saya mengatur seluruh tampilan utama dari halaman web. Yang saya gunakan adalah font family, yang di mana font family Arial supaya teksnya lebih terlihat dan sederhana dan mudah dibaca. Lalu saya tambahkan background. Nah, di sini background-nya saya gunakan dengan gradasi warna biru muda ke putih menggunakan linear gradients. Ini tuh saya pilih supaya tampilannya lebih lembut, tidak monoton gitu, lebih soft aja gitu dilihat gitu. Mirip dengan gaya tampilan Google gitu kan, yang soft. Terus, saya menggunakan display flag, untuk, menata elemen-elemen agar berada di tengah halaman ini, supaya halaman itu. Terus, just be content ini, center ini, membuat semua elemen berada di tengah dengan layar gitu, baik secara vertikal atau horizontal. Terus, di height ini, yang ini, berarti tinggi halaman akan mengikuti tinggi layar pengguna. Itu contohnya tuh, gitulah. Sedangkan margin ini, yang ini, menghapus jarak default bawaan browser jadi tampilannya lebih presisi gitu. Terus ini saya menggunakan warna ini nih, button-nya ini. Terus, di bagian ini, mengatur halaman setiap judul form, saya gunakan warna abu-abu gitu. Saya gunakan supaya terlihat kontras dan tetap soft di mata. Terus, margin saya itu saya berikan 20 piksel, supaya tidak terlalu rapat dengan input bawahnya. Terus, yang ini, di bagian ini saya menambahkan elemen input. Elemen input saya tambahkan, select dan button-nya saya tambahin juga. Nah, terus, eee, saya tambahkan padding-nya 10 piksel agar isi teksnya dalamnya tidak terlalu mepet dengan pinggir kotaknya tuh, biar lebih bagus aja sih. Terus lebarnya tuh saya buat tuh 220 piksel, eee, agar formnya rapi dan sejajar. Terus saya menambahkan juga border radius nih 8 piksel untuk membuat sudut lengkungnya sedikit dan memberi kesan modern dan lembutnya juga. Terus saya berikan font size-nya itu 14 piksel supaya agar teksnya terlihat profesional dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu sedang lah, pas gitu. Terus di sini ada button, background warnanya saya gunakan warna biru muda supaya lebih soft aja. Terus saya gunakan warna putih juga gitu kan. Nah, terus di bagian ini saya, eee, buat untuk tombol next lah nantinya.
untuk tombol next, terus, atau submit nanti. Nah, saya ini, gunakan ini supaya lebih enak aja sih dipandang gitu. Terus ada efek transition membuat warnanya transisi gitu, biar warnanya tuh halus kita pindah kanan gitu ke halaman berikutnya. Terus saat mouse diarahkan ke tombol warnanya sedikit gelap gitu, ini. Dan memberi kesan interaktif dan profesional lebih hidup aja gitu, lebih tepatnya. Sekian yang saya bisa jelaskan, dan saya ini menggunakan CSS eksternal. Mohon maaf kalau ada salah kata. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.